Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Cerita sejarah kali ini berjudul Zaman Kolopendu. Gejala masyarakat yang kehilangan arah. Kondisi masyarakat bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat menyedihkan. Dengan kondisi yang boleh dikatakan anarki, aparat keamanan sama sekali tidak dianggap, tidak lagi mampu mengendalikan keadaan, tidak lagi merupakan lembaga yang kredibel bagi rakyat minta perlindungan. Di kota-kota besar, juga di jalanan antar kota, para preman dan kriminal berkeliaran mencari korban pemerasan tanpa rasa takut. Setiap orang merasa was-was yang setiap saat bisa menjadi korban kriminalitas ataupun kekerasan di jalanan, baik pada saat naik kendaraan maupun berjalan kaki. Kita mulai mempertanyakan apa yang telah dan sedang terjadi dengan bangsa Indonesia yang membanggakan dirinya sebagai bangsa yang ramah tamah dan banyak senyum. Apa jawaban dari gejala pertanda zaman ini? Mungkin kita bisa melakukan analisa dan mencoba mencari penyebabnya, dan mungkin bisa menemukan obat mujarab untuk mengobati masyarakat bangsa Indonesia yang sedang sakit. Bahwa bangsa Jawa dengan warisan budayanya pernah melukiskan suatu masa yang mirip dengan kondisi saat ini, mungkin hanyalah suatu kebetulan ataukah suatu prediksi yang akurat bahwa kondisi seperti saat ini akan dialami oleh bangsa Jawa atau Indonesia. Banyak penulis berulang-ulang kali membaca Serat Centini pada bagian tentang ramalan Joyoboyo dan mencoba untuk mengerti maknanya dan relevansinya dengan zaman ini. Terutama yang menjelaskan tentang masa yang dinamakan masa Kolopendu. Serat Centini adalah buku dalam bahasa Jawa. Aslinya ditulis memakai huruf Jawa dalam bentuk tembang mocopat yang disuruh tulis oleh Pangeran Adipati Anom yang kemudian menjadi Raja Surakerta, sampai Sunan Pakubuwono V pada tahun 1820 sampai 1823. Pada kira-kira tahun 1814 yang terdiri dari 12 jilid yang berisi kisah pelarian dari kedua putra dan satu putri dari Sunan Giri ketika kerajaan Giri di Jawa Timur dijatuhkan oleh Sultan Agung dari Mataram. Dan kisah perjalanan ini yang merekam banyak kisah, cerita, legenda, kepercayaan, tata cara budaya Jawa dari ujung ke ujung Pulau Jawa yang meliputi banyak daerah pedalaman maupun pinggiran yang kadang-kadang tidak terpengaruh oleh kekuasaan kerajaan Mataram. Ramalan Joyoboyo. Banyak ramalan atau prediksi masa depan bangsa Jawa, dan semua ramalan dinamakan ramalan. Joyoboyo, penulis sendiri, tidak tahu mana yang asli dan mana yang hanya sekedar dari mulut ke mulut. Satu-satunya sumber yang menjadi referensi penulis adalah yang tertulis dalam Serat Centini pada akhir jilid 3 pupuh 256 dan jilid 4 pupuh 257 dan 258. Pada awal pupuh 256 dikatakan,
koloniro sang Prabu. Jayabaya kadiri ngedaton. Ketemuan pandhita saking Rom negeri. Nama Maulana ngalimu. Samsudin tahu kinaut. Jadi, ramalan yang dikemukakan oleh Prabu Jayabaya berasal dari ajaran Maulana Syekh Ngali Samsudin, yang dalam pupuh selanjutnya berdasarkan kitab Musaror. Selanjutnya dalam ramalan yang bermula dari tarikh Masehi membagi zaman menjadi masing-masing 700, yaitu zaman Kaliswara, Kaliyoga, dan Kalisi Ngareki. Masing-masing 700 tahun dibagi menjadi 700 tahunan, sedangkan 100 tahunan dibagi menjadi 33 tahunan. Dengan pembagian tahun hanya sampai dengan 3 kali 700 tahun, Jayabaya seolah-olah meramalkan bahwa akhir zaman akan terjadi pada abad ke-21. Sedangkan ramalan yang terjadi pada 4 abad terakhir tentang tanah Jawa adalah pada pupuh 256, tembang 44 sampai dengan 47. Jadi, setelah bangsa Jawa atau Indonesia melewati zaman Kolopendu, akan mengalami 3 abad zaman keemasan dan kemasyuran sampai dengan akhir zaman. Cuma kalau menurut perhitungan Jayabaya, zaman Kolopendu adalah periode tahun 1800 sampai 1900. Sedangkan sampai saat ini tanda-tanda zamannya masih seperti zaman Kolopendu, yang mungkin periode 1900 sampai 2000, dan setelah melewati tahun 2000 sampai dengan akhir zaman, bangsa Jawa atau Indonesia akan mengalami masa kejayaan. Selanjutnya pada pupuh 257, Jayabaya meramalkan akan ada 7 kerajaan, dimulai dari kerajaan Pajajaran di tanah Jawa, dan setelah itu tanah Jawa tidak lagi ada kerajaan, yang terjadi pada saat zaman Kolopendu. Interpretasi 7 kerajaan adalah Pajajaran, Majapahit, Pajang, Demak, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, dan masa kemerdekaan yang tidak ada kerajaan lagi di Indonesia. Dalam pupuh 257 tembang 23 tercermin peralihan dari zaman kerajaan sebagai berikut. Sirna ningkang kedaton jalaranipun wawan-wawan lawan, bangsa sebrang kulit kuning mawa srana tetunggul turun Narendra. Yang bisa diterjemahkan bahwa kedatangan bangsa seberang kulit kuning atau Jepang sebagai sarana tidak ada lagi kerajaan di Jawa atau Indonesia. Zaman Kolopendu. Pada pupuh 257 tembang 24 sampai dengan 44 dijelaskan secara terperinci tanda-tanda zaman Kolopendu. Penulis sendiri belum pernah membaca serat Kolotido karangan Ronggo Warsito yang kelihatannya telah disadur dan dimasukkan dalam bagian dari serat Centini. Pada bagian ini sangat mungkin terjadi karena penulisan serat Centini terjadi pada satu masa dengan masa kehidupan Ronggo Warsito. Bahkan pembukaan serat Centini jilid 5 dibuat oleh beliau. Kemungkinan lain kenapa masa Kolopendu mendapat porsi yang lebih banyak dalam serat Centini.
interpretasi bahwa Kolobendu adalah zaman periode tahun 1800 sampai 1900, di mana saat penulisan Serat Centeni, Serat Kolotido yang disadur ke dalam Serat Centeni Pupuh 257 adalah sekedar ilustrasi apa yang sedang terjadi pada zaman itu oleh Ronggowarsito dan sama sekali bukan ramalan. Ilustrasi apa yang terjadi pada masa Kolobendu sangat mirip dengan apa yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, terbuka suatu interpretasi bahwa masa Kolobendu adalah periode yang akan berakhir pada tahun 2000. Pertanda zaman sama sekali belum terlihat tanda-tanda bahwa kita memasuki zaman Kolosubo, yaitu suatu periode setelah zaman Kolobendu berakhir, seperti yang diprediksi oleh Joyoboyo. Barangkali kita bisa mencoba melihat ilustrasi dari masa zaman Kolobendu yang dimulai dari tembang 28 sampai dengan 44, Pupuh 257, Serat Centeni Jilid 4. Wong agunge padha jail kurang tutur, mermo jeng pamoso, tanpa para marteng dasih, dene datan ana wahyu kang senyoto. Artinya, para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya, dan tidak ada wahyu yang sejati. Keh wahyuning iblis lanat kang tamuron, abang lingkang jelmo, dumrunuh salin sumalin, wong wadon kang sirno wiwirongero. Artinya, wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis, dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Tonpo kangen maring mitra sedulur, tono warta nyoto, akeh wong melarat mawarni, daya deye kalamun tiase nelongso. Artinya, rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita, dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Krepaprangan Sujono kepontet nurut, Durjono susilo dodro andadi, akeh maling melandang marang ing mergo. Artinya, banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan atau perampokan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Bandol tulus mendosol rinomu puguh, krep Grahono Suryo kelawan Grahono Sasi, Jawoh lindu gelap selarat warso. Artinya, alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Praharagung salah mongso dresing surur, agung prang rusuhan, mung suwe boyo ketawis, tangeh lamun tentreming wardoyo. Artinya, angin ribut dan salah musim, banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya, yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tentram di hati. Dolo jating projo kawuryan wasuwung, lebur pangreh toto karno tonpo palupi panwus telar, silastuti titi toto. Artinya,
kewibawaan negara tidak ada lagi. Semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Para Sujono, Sarjono satemah kelu, kelulun kala tido, tidem tandaning dumadi. Hardya ningrat dening karoban rubedo. Artinya, para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah atau kesulitan. Sitipati Narprabu Utomestu Papateh Nindito Para Nayaka Tias Basuki Panekre becik-becik cakrak-cakrak. Artinya, para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Nging tante dio palya sing kala pendu mandar saking dodro rubedo ang rubedi bedo-bedo hardoning wong senegara. Artinya, yang menjadi pertanda zaman kala pendu makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat dan berbeda-beda tingkah laku atau pendapat orang senegara. Ketotongi tangising Mardawa lagu kuilit tias duhkito kateman ring reh wirangi den ing angupaya sandi samurono. Artinya, disertai dengan tangis dan kedukaan yang mendalam, walaupun kemungkinan dan dicemooh. Mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini. Kelihatannya ini adalah ungkapan hati pembuat tembang ini. Ana wong mangimur sani prike menceng pangupaya ing pamrih melok paoleh temah suha ing kersa tanpa wiweka. Artinya berupaya tanpa pamrih. Ing paniti sastra weweruh sung pemut ing zaman musibah wong ambek jatmika kontit kang mengkono yen niteni lemampahan. Artinya, memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana, begitu agar kejadian yang akan terjadi bisa jadi peringatan. Peringatan dari Ronggo Warsito. Nawong krido kang menangi zaman gemblung, iya zaman edan. Ewuh oyo kang pambudi yen melu edan yakti nara tahan. Artinya, untuk dibuktikan akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan, sulit untuk mengambil sikap. Apabila ikut gila atau edan, tidak tahan. Yen tan melu ang lakoni wus tartamtu boyo kedumen melek koling donya iki sak temehe kaliren wekasane. Artinya, apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda yang akhirnya bisa kelaparan. Wos dilalah kersone kang among tuwa kang lali kabegjan ana ing sayek tineki luwih begja kang eling lawan waspada. Artinya, sudah kepastian
atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa untuk mengejar keberuntungan, tapi yang sebetulnya lebih beruntung yang tetap ingat dan waspada dalam perbuatan berbudi baik dan luhur. Wektu iku wus perek werkosanipun zaman kala duka sirnoning Ratu Amargi. Wawan-wawan kelawan memaroniro. Artinya, pada saat itu sudah dekat berakhirnya zaman kala duka. Kalau kita perhatikan, ilustrasi zaman kala pendu adalah sangat mirip dengan bependu atau kekalutan yang sedang terjadi saat ini, yang kelihatannya tidak satupun pemimpin yang mampu mengatasi, baik yang formal yang sedang menjalankan roda pemerintahan maupun pimpinan informal di luar pemerintahan. Bahkan pimpinan ABRI yang punya senjata pun tidak mampu mengatasi masalah. Bahkan cenderung seperti orang bingung atau linglung yang semata-mata terpengaruh oleh perbawa zaman kala pendu yang tidak mungkin bisa dihindari. Zaman kala subuh. Pada pupuh 258 dimulai suatu perubahan dari zaman kala duka ke zaman kala subuh yang lebih baik. Ilustrasi zaman kala pendu adalah mirip dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat ini, sebagai pertanda zaman di mana masyarakat kehilangan arah, yang merupakan tahap akhir sebelum bangsa Indonesia bisa mengatasi dengan kedatangan pemimpin yang adil dan bijaksana. Bisa saja hal ini adalah sekedar suatu angan-angan atau suatu harapan apabila suatu bangsa atau masyarakat mengalami tekanan kesulitan yang sangat sulit diatasi seperti pada saat ini, sehingga harapan akan munculnya Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah sekedar suatu pelampiasan sumbat sosial agar masyarakat masih menaruh harapan akan datangnya suatu perbaikan. Waktulah yang akan membuktikan bahwa apa yang menjadi ilustrasi dari budaya Jawa, baik oleh Prabu Joyoboyo dari Kediri maupun Ronggowarsito, adalah sekedar ilustrasi pada masanya yang kebetulan berulang pada saat ini dan bisa saja berulang lagi di masa yang akan datang, atau merupakan prediksi yang mungkin bisa terjadi yang kita mengalami masa kala pendu tahap akhir yang akan menuju masa kala subuh yang penuh harapan. Tujuan saya menceritakan cerita sejarah ini adalah mengemukakan suatu ilustrasi zaman sesuai dengan referensi budaya Jawa, mengingatkan kembali bahwa dalam menghadapi kesulitan, kebingungan, kekhawatiran yang amat sangat pada saat ini, peringatan Ronggowarsito adalah sangat relevan untuk kita cermati kembali. Luwih bejo kang eling lan waspada, yaitu kunci keselamatan agar kita tetap mampu mengontrol tingkah laku kita untuk tidak ikut-ikutan gila atau edan. Walaupun dalam kesulitan seberapapun besarnya, untuk menjaga perbuatan kita agar tetap menjaga sifat budi luhur, tidak ikut-ikutan korupsi, tidak ikut-ikutan menjarah, tidak ikut-ikutan merampok di jalan, tidak ikut-ikutan merusak, menyerahkan semuanya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya atas isinya semata semua kejadian akan bisa berlaku. Apakah seseorang mendapat suatu kesulitan atau musibah ataupun dipermudah jalannya? Walaupun tidak mudah,
bersikap seperti ini pada zaman ini. Dan ini nyata-nyata cobaan buat diri kita semua. Dan tidak semua orang mampu lulus ujian melewati zaman kolopendu dengan selamat, kecuali yang eling lan waspodo. Memberikan harapan bahwa keadaan akan lebih baik bila zaman kolopendu berakhir dan perbowo atau kewibawaan. Pemimpin bisa kembali dengan datangnya zaman kolosubo. Pemirsa kitab Mawas Diri, itulah tadi cerita berjudul Zaman Kolopendu Berakhir Sudah. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan yang pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.